Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita sudah melewati sesi pertama di pelajaran fisika lewat wajib dan sudah break terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk untuk sesi kedua di pelajaran matematika bersama KRCAS dan insya Allah akan membahas materi turunan 2, fungsi naik, turun, dan stasioner. Oke, untuk mengawali sesi kedua di hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke sesi kedua kepada KRCAS, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua Spalamet? Insya Allah sehat ya. Bertemu dengan Kak Ircas di sini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas turunan bagian kedua, yaitu fungsi naik turun dan stasioner. Yuk kita lihat sama-sama share screen-nya. Oke, ini pendahuluan dari yang sebelumnya. Jadi ini ada model soal dari UTBK ya. Kakak lupa tapi tahun berapa. Nah, soalnya begini. Kalau Y sama dengan sin pangkat 3 dari 4X, berarti turunannya apa? Nah, berarti ini ada pangkat 3 ya. Anggap aja kayak X pangkat 3. Berarti turunannya apa? X pangkat 3 kan turunannya 3, X pangkat 2 ya. Tulis ulang, sin. Ya, sin 4X di pangkat 2. Habis itu kita kali turunan dalamnya. Sin, turunannya sin apa? Turunannya sin adalah cos. Gitu. Terus dalamnya lagi 4X. Turunannya berapa? 4X? 4. Ya, berarti kalau dibagusin 12 kali sin pangkat 2X dikali cos 4X. Gitu, jadi jawabannya yang D. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah, tapi di sini jawabannya ada 2 nih. Ya, ada 2 jawabannya. Bisa D, bisa A juga. Gitu. Oh, kok bisa A? Kita lihat nih. 12. Ya, 12 boleh kakak bikin jadi begini. 6 kali 2. Boleh ya. Sin kuadrat 4X berarti kita pisah jadi sin 4X kali sin 4X. Begitu. Habis itu kita kali baru dengan cos 4. Nah, yang ini 2 sin A cos A kan? Ya nggak? 2 sin A kali cos A bisa diubah jadi sin 2A. Berarti ini sin 2 kali 4X. Atau sin 8X. Jadinya 6 sin 4X kali sin 8X. Itu juga betul. Ya, jadi 2 ya yang bisa yang A, bisa juga yang D. Gitu. Yuk kita lihat sekarang. Aplikasi turunan yang bagian kedua yang kemarin kan kurva naik turun ya sama naik turun betul. Naik turun sama garis singgung. Sekarang naik turun lanjutannya, terus stasioner dan nilai optimum. Habis itu baru soal terapan. Oke, pertama kurva naik turun, sedikit mengulang yang kemarin ya. Nah, ini kalau ada kurva ceritanya Y sama dengan Fx. Nah, itu titik-titik stasionernya. Nah, yang di sini ini adalah fungsi saat dia naik. Turun, turun, naik gitu. Terus syarat fungsinya naik, turunannya besar dari 0. Kalau syarat kurvanya turun, turunannya kecil dari 0. Gitu aja. Terus kurva stasioner, nah itu stasionernya tuh yang di sini. Nah tuh, ini stasionernya. Yang ini namanya titik balik maksimum. Kalau ini titik balik minimum. Kalau ini namanya titik belok ya, titik belok yang horizontal. Ada belok vertikal nggak? Tapi nggak di sini. Nanti. Nah, syarat untuk titik stasioner turunannya sama dengan 0.
ya, itu titik stasioner, mau dia balik maksimum, balik minimum, atau titik belok yang horizontal, stasioner juga semua, itu turunannya sama dengan 0, sama. Nah, dari turunannya sama dengan 0 kan dapat X-nya tuh. Nah, terus tinggal dimasukin ke turunan kedua. Ya, turunan kedua. Kalau maksimum, turunan keduanya kecil dari 0. Kalau minimum, turunannya besar 0. Kalau titik belok, turunan keduanya sama dengan 0. Itu. Tapi ada beberapa sih ya. Ada beberapa caranya bisa ini, atau bisa juga substitusikan langsung ke kurvanya. Tapi kalau disubstitusikan langsung ke kurvanya, ada syarat kurvanya harus yang lurus-lurus aja. Maksudnya apa ya? Kalau kurva yang lurus-lurus aja tuh contoh ya polinomial X pangkat N dan seterusnya. Nggak ada perperan. Gitu. Nah, terus titik belok itu untuk melihat batas kecekungan. Ya, cekung naik, cekung turun. Cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, ini ya jadi kan ini. Nah, ini ceritanya kalau yang di sebelah sini nih, ini titik perbatasan antara kecekungan gitu. Maksudnya apa? Ceritanya yang di sini ini kan kurvanya seperti ini, gitu ya. Ini ceritanya kurvanya seperti ini. Di sini ceritanya kurvanya begini. Pas di sini kurvanya begini, gitu. Nah, ini titik belok. Titik belok itu adalah titik potong antara dua titik kecekungan kalau di teorinya. Syaratnya turunan keduanya sama dengan turunan kedua doang sama dengan 0. Nah, ada dua jenis titik belok, horizontal sama yang vertikal. Nah, kalau horizontal tadi ya, ini syaratnya turunan kedua 0, turunan persamanya sama dengan 0. Nah, ini ya di antara dua stasioner. Nah, kalau yang horizontal, ya ini tadi turunan pertamanya, turunan keduanya juga 0. Ada lagi kan dua jenis titik belok yang horizontal, satu lagi ini kayak yang vertikal nih. Kalau yang vertikal itu turunan keduanya doang yang sama dengan 0, turunan pertamanya enggak. Oke, kita lihat contoh soalnya yang di sini. Grafik Y sama dengan F aksen XI. Y-nya apa nih? Y-nya adalah F aksen X gitu ya, atau turunan. Nah, ditujukan seperti gambar. Nah, yang benar yang mana? Ya. Nah, kalau gambar seperti ini, kita cuma bisa lihatnya di sumbu X-nya aja. X-nya kan adanya min 2 sama 2. Gitu ya. Terus dari lihat nilai kurvanya, ini positif nilainya. Ya. Ini negatif, di sini positif. Gitu kan, karena di atas sama di bawah. Nah, ini F aksen X. Ya, si positif, negatif, positif. Tapi kalau untuk fx, dia cuma berlakunya apa? Naik atau turun. Gitu. Ya, kalau turunannya positif itu kan naik. Turunannya negatif itu turun. Gitu. Nah, habis itu kita bisa buat sketsanya. Sketsanya berarti naik ke atas gitu ya. Habis itu turun. Nah, ini sketsa kurvanya. Nah, berarti yang benar mana? Minimum pada 0,-1 yang A jelas salah. Ya, minimumnya bukan 0,1. Ya, kalau kita lihat minimumnya di sini. Minimum saat X-nya sama dengan 2 gitu. Terus di sini maksimum. Ya, maksimum saat X-nya sama dengan min 2 gitu. Berarti minimum 0,-1 salah. Naik pada 0 sampai tahi enggak salah. Kalau naiknya di sini. Ya, naik saat minta hingga sampai min 2, kemudian dilanjutkan dari 2 sampai tahingga gitu. Kalau turun berarti yang di sini nih antara min 2 sampai 2 gitu. Nah, naik 0 sampai tahingga ini salah ya.
saat X-nya sama dengan min 2, betul? Oh, salah juga, karena minimum harusnya saat X-nya sama dengan 2. Jawabannya. Itu. Pertanyaan? Ada? Kak, itu yang naik min apa Kak? Minta hingga sampai min 2. Oh, minta hingga. Kenapa minta hingga, Kak? Kenapa minta hingga ya? Kenapa minta hingga? Ya, sampai ke sini, ke kiri banget, paling kiri itu apa? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya minta hingga. Gitu. Jadi ibarat kata kalau penulisan di teman-teman biasa, apa namanya tuh, pertidaksamaan, yang ini nulisnya cuma begini, X kecil dari min 2. Yang ini nulisnya X besar dari 2. Nah, bisa juga ditulis seperti ini. Minta hingga sampai min 2 atau 2 sampai tak hingga, begitu. Ya, itu penulisan. Kadang penulisan ada yang pakai X-Xan, kadang ada yang enggak. Yang kayak koma-komaan jadi kayak titik gitu ya, ibarat kata. Kayak titik, nah itu artinya itu dari sekian sampai sekian. Kayak yang itu 2 artinya X-nya antara min 2 sampai 2. Gitu. Nah, kita bisa lanjut. Nah ini maksimum atau minimum ya. Nah, maksimum berarti kan turunannya 0. Ya. Dia adalah 13/2. Oke, berarti maksimum itu kan terjadi saat turunannya sama dengan, bukan, turunin deh 2X, turunannya 2. Terus ini, nah ini kan sama aja P-4X, pangkatkan setengah gitu kan. Turunannya apa? Setengah kali P-4X, pangkatnya min setengah, dikali turunan P-4X, yaitu min 4. Gitu. Berarti 2, terus 2 ngebagi min 4 jadinya min 2 ya. Nah, taruh di depan jadi min 2, pangkatnya min jadinya per gitu ya. Per akar P-4X. Nah, ini sama dengan 0. Pindah ruas, 2 sama dengan 2 per P-4X. Ini kali silang dan kita bagi 2 sekalian. Bagi 2 berarti kan jadinya 1 ya. Akar P-4 sama dengan 1. Agar akarnya hilang, kuadratkan. Ya, jadi P-4X sama dengan 1. Jadi min 4X sama dengan 1 min P. Jadi X-nya apa? 1 min P dibagi min 4 ya. Atau bisa juga kita kali min 1. P min 1 per 4. Ya, X-nya. Ini X untuk maksimum atau X ekstrimnya. Itu ya. Oke, sekarang baru nilai maksimum. Nilai maksimum adalah Y ekstrimnya. Itu sama dari X ekstrimnya. Begitu. Tulis jadi 13/2 sama dengan F-nya kan ini nih. Nah, tulis tuh 2X tambah akar P-4X. Nah, cuma X-nya kita ganti dengan P-1 per 4. Gitu. Nah, jadinya kakak tulis 2 kali P-1 per 4 ditambah akar dari P kurang 4 kali P-1 per 4. 4-nya ini dicoret. P kurang P habis. Berarti akar 1 ya. Ini dicoret 2. Jadi P-1 per 2 gitu. Sama dengan 13/2. Boleh kakak kali 2 ya. Biar nggak ada 2. 13 sama dengan P-1 tambah akar 1, 2. Nah, ini kan jadinya plus 1. Pindah, jadi P-nya adalah 12. Gitu. Oke, nah sekarang kakak lanjutkan ke sebelah kiri. Ya. Untuk Fx berarti kan apa? 2X tambah akar P-4X, P-nya 12.
Gitu ya, dari sini. Ya, P-nya 12. Berarti untuk F2 itu berapa? F2, 2 kali 2 tambah akar 12 kurang 4 kali 2. Hitung, ya, tinggal hitung. 4 tambah ini 12 kurang 8, 4 akar 4, 2. Jadi 4 tambah 2, 6. Nah, terus X tadi kan ini ya, ya 2 dikurang 2 per akar 12 min 4X. Ya. Berarti F aksen 2 itu 2 dikurang 2 per akar berapa nih? 12 kurang 4 kali 2. Itu ini 2. Berarti kan 1 ya. Nah, tambah 2 kali 1 jadinya 8. Jawab pertanyaan. Ini kalau cara beneran banget. Beneran banget. Oke, pertanyaan. Kita lanjut ya. Nah, yang ini, ini kayak kemarin nih, ya. Tidak mempunyai ekstrim lokal, ya. Tidak mempunyai ekstrim lokal. Kalau mempunyai ekstrim, ya. Kalau punya, ya, punya ekstrim, itu kan turunan pertamanya itu kan sama dengan 0, ya enggak? Nah, berarti kalau tidak punya ekstrim, ya berarti turunan pertamanya itu tidak akan mencapai sama dengan 0. Gitu. Berarti turunan pertamanya apa? 1 tambah A. Ini ya. Turunin deh 3-nya ke depan, berarti 3 kali 1 tambah A, X-nya pangkat 2 gitu ya. Terus 3 kali 2 jadinya 6 kali 1 tambah A, terus kurang 3. Ya. Nah, ini tidak akan 0. Nah, syaratnya gimana biar dia nilainya tidak sama dengan 0? Ini kan fungsi kuadrat. Ya, dari sini kakak kasih catatan. Dia AX kuadrat tambah BX tambah C itu tidak akan mencapai 0. Ini syaratnya D. D-nya adalah B kuadrat min 4AC itu lebih kecil dari 0. Ya, syaratnya itu. Oke, nah, jadinya apa nih? Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Gitu ya. Oh, kurang ada X di situ ya. Gitu. Oke, masukin deh. Jadi min 6 kali 1 tambah A di kuadrat. Gitu. Kurang 4 kali. A-nya adalah 3 kali 1 tambah A. Konstantanya adalah min 3. Oke. Nah, kita kaliin. 6 kuadrat 36 kali 1 tambah A di kuadrat. Gitu ya. 4 kali 3 kali 3, 36. Ya, kali 1 tambah A. Nah, ini enak nih, gampang karena sama-sama 36 kan. Oke, kita bagi 3. Jadi 1 tambah A di kuadrat tambah 1 tambah A hasil dari 0. Ya, mau dijabarkan langsung boleh atau mau dijabarkan ya A kuadrat tambah 2A tambah 1 tambah A tambah itu ya. Atau A kuadrat tambah 3A tambah 2 gitu. Kita bisa faktorkan jadinya apa? A tambah 2 kali A tambah 1. Kalau kecil 0 ingat kalau kecil 0 itu kan A-nya langsung diantara ya. Ini A-nya min 2, A-nya min 1. Berarti antara min 2 sama min 1. Ya, jadi jawabannya yang mana? Yang C. Ya gitu. Ekstrim. EXT artinya ekstrim. Ekstrim itu apa? Begini. Kalau misalkan di sketsa ya, di sketsa
Misalkan fungsi kuadrat aja lah begitu. Nah, ini X puncak, nah itu sama aja X ekstrim. Gitu. Kalau di fungsi kuadrat ya, X puncak itu ekstrim. Jadi ekstrim terjadi saat turunannya sama dengan 0. Kalau nggak punya ekstrim, berarti turunannya nggak pernah 0. Gitu. Ada lagi? Artinya pas dia diturunin, habis itu nggak bisa difaktorin, nggak bisa nyari akarnya. Gitu. Ada lagi? Oke, cara tahu nggak ada ekstrim gimana? Cara tahu soal nggak ada ekstrim gimana? Nah, kebetulan di soal ini udah dikasih tahu. Nah, di sini soalnya tidak mempunyai titik ekstrim lokal. Nah, itu tidak punya. Lihat aja dari soal, tergantung soalnya gimana. Kak, kalau dikurang dari 0, kenapa dari 0? Nah, kalau misalkan contoh nih ya, X kuadrat min 3X tambah 2 sama dengan 0 misalkan. Kita faktorkan berarti kan X min 1 kali X min 2 gitu ya. X-nya sama dengan 1, X kan. Nah, berarti ini dia ada, maksudnya fungsi ini bisa bernilai 0. Ya kan? Dia bisa bernilainya 0. Ya, ini bisa bernilai 0. Artinya ada akarnya. Nah, kalau tidak sama dengan 0, tidak punya akar. Nah, syarat tidak punya akar apa? Syarat tidak punya akar cuma ini, D-nya kecil dari 0 kalau dia fungsi kuadrat. Udah, gitu. Ya, syaratnya D-nya kecil dari 0. Gitu. Nah, ini kalau nggak sama dengan 0 berarti selalu kecil dari 0. Maksudnya tidak sama dengan 0 berarti D-nya itu kecil dari 0. Jadi apanya dulu yang besar atau kecil dari 0 gitu. Ya jadi kalau fungsi kuadrat nggak bakalan bisa mencapai nilai 0 ya syaratnya diskriminannya kecil dari 0. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang aplikasi yang kedua. Nah, ini lanjutan sebenarnya dari yang sebelumnya ya, yaitu mencapai nilai optimum. Mencapai apa? Ekstrim ya. Nah, ini mencapai nilai optimum ya fungsi dalam interval A sampai B. Gitu. Nah, misalkan di sini. Ini kan kalau kita bikin turunannya sama dengan 0, kan ada banyak nih. 1, ya ada banyak ya kan, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang maksimum minimum mana? Nah, semuanya ini maksimum, yang ini minimum, yang ini belok gitu. Tapi di sini tenang, kalau ada interval A sampai B, ini tinggal lihat yang ada di interval. Ya, lihat yang ada di interval. Misalkan di sini X-nya A, terus X-nya B di sini. Oke, ini berarti Y sama dengan Fx-nya kita terbatas. Gitu. Berarti di sini maksimumnya, nah, kalau dari gambar yang ini, minimumnya yang ini. Gitu. Ya. Nah, cara nyarinya, pertama ini. Turunannya sama dengan 0, cari X-nya. Ya, cari X-nya. Terus lihat X-nya yang ada di dalam file. Contoh, misalkan ya, ini X antara min 1 sampai 3. Nah, pas di sini itu dapat X-nya
Misalkan 1, 4, sama 5, min 2 misalkan. Nah, dari sini yang masuk di min 1 sampai 3 mana? Kan cuma 1, iya bukan? Berarti ini kita cari F1-nya. Habis itu cari F-1 sama F3-nya. Kalau di intervalnya ini, ya. Nah, tinggal maksimum minimumnya, lihat yang gede siapa itu maksimum, yang kecil siapa itu minim. Yuk kita lihat sama soalnya yang ini. Oke. Fungsi ini dalam interval min 4 sampai min 1 mempunyai maksimum A, minimumnya B. A tambah B berapa? Gitu ya. Oke, berarti kita lihat turunannya. Ya, turunannya berarti kan 3x pangkat 2 ya. Tambah 6x kurang 9. Gitu. Turunannya sama dengan 0. Ya, bisa kita bagi 3 ya. Jadi x tambah 2x kurang 3, faktorkan 3 kali x kurang 1. Berarti x-nya adalah 3 dan x-nya adalah 1. Nah, sekarang dilihat intervalnya itu kan x-nya antara berapa? Min 4 sampai min 1. Gitu kan? Maka yang masuk di sini adalah si x sama dengan min 3. Gitu ya. Kalau x sama dengan 1, ini tidak ya, karena nggak ada di sini. Karena min 4 sampai min 1 doang. 1 di luar tuh, enggak. Tapi min 3 masih di dalam, berarti masih kita pakai. Itu. Kita cari F min 4, F min 3, sama F min 1. Gitu. F min 4, fx-nya ini. Ya, fx-nya adalah x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 min 9x. F min 4 pangkat 3 tambah 3 kali min 4 pangkat 2 kurang 9 kali min 4. Kebetulan kakak nggak hafal, jadi kakak hitung aja dulu. Min 64, 16 kali 3 plus 48, tambah 30, berapa nih? Min 16 tambah 3, 6, jadinya 20. Oke, F min 3 pangkat 3 tambah 3 kali min 2 kurang 9 kali min 3. Min 3 pangkat 3 min 27, yang di sini plus 27 sama tambah 27 jadinya 27. Terus F min 1 3 tambah 3 kali min 1 pangkat 2 kurang 9 kali min 1. Min 1 tambah 3 tambah 9. Jadinya 11. Dah? Dari sini kelihatan yang maksimum, minimum, 11 ini adalah minimum, 27 ini maksimum. Ya, berarti di sini A-nya maksimum nih. A-nya adalah 27, B-nya 11 ya. Jadinya 38. A jawaban. Pertanyaan dulu, silakan, ada enggak? Jadi pertama, turunan sama dengan 0, cari X-nya. Masuk yang di interval mana, itu yang dicari. Beserta ujung-ujung intervalnya. Udah. Yang satu tadi nggak masuk di interval, jadi nggak kita cari. Pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Udah? Kita lanjut. Oke, sekarang soal terapan. Nah, biasanya soalnya berbentuk soal cerita nih. Penyelesaian soal terapan ya dari apapun itu ya, apapun soalnya. Nah, biasanya pertama tentukan fungsi F dulu dari persoalan yang akan
dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, terus biasanya ada variabel bebas, ada satu variabel bebas doang, ada dua variabel bebas. Ya maksudnya apa? Nah, gampangnya variabelnya X doang atau ada X sama Y gitu. Nah, kalau X sama Y dulu nih. Nah, kalau X sama Y berarti buat ada yang persamaan. Pasti ada persamaan berapa X, berapa Y sama dengan berapa, substitusi ke persamaan yang lain. Persamaan pada fungsi. Ya, misalkan dari situ bisa dibikin Y sama dengan 3X tambah 1 misalkan. Ya, disubstitusikan ke fungsi F-nya. Nah, kan nanti dapat satu variabel, ya enggak? Terus habis itu kita bikin turunan sama dengan 0. Ya, turunan sama dengan 0, dapat deh X ekstrimnya ya. X untuk optimumnya, substitusi nilai X-nya ke fungsi. Itu nanti maksimum. Contoh ini, gimana? Bak air tanpa tutup alasnya berbentuk persegi. Nah, berarti kalau kakak gambarkan, nah, alasnya persegi gitu ya. Tapi yang lain belum tentu persegi kan. Nah, berbentuk balok gitu ya, tapi alasnya persegi. Nah, kurang lebih begini. Kalau alasnya persegi ya, di sini keterangannya alas persegi, maka AB sama dengan BC. Ceritanya adalah X. Nah, ini AB ceritanya ya, AB, CD, EF, GH. Oke, AB sama dengan BC yaitu X. Tingginya AE ceritanya itu adalah Y. Gitu. Ya. Nah, ini tutupnya nggak ada, atas nggak ada nih. Ya, atas nggak ada. Oke, jumlah luas 4 dinding dan alas. Berarti kan luas alas tambah luas dinding. Ya, luas alasnya apa? X kali X, X pangkat 2 kan. Luas dindingnya apa? Nah, ini tingginya Y ya. Nah, berarti X kali Y ada 4. Udah, tutup nggak dipakai, nggak ditutup karena di sini keterangannya tanpa tutup. Nah, ini sama dengan 27. Gitu. Yang ditanya agar volumenya maksimum. Ya, volume apa di sini? Volume kan tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Iya, bukan? Panjangnya X, lebarnya X, tingginya Y. Ya, berarti volume adalah X kuadrat kali Y. Gitu. Nah, di sini ada dua variabel kan? Nah, kita bisa buat Y sama dengannya di sini nih. Misalkan ini X kuadratnya pindah. 4XY jadinya apa? 27 min X kuadrat. Berarti Y-nya adalah 27 min X kuadrat 4X. Nah, sekarang kita ganti nih. Berarti volumenya apa? X kuadrat 27 min X kuadrat per 4X. Sebentar, Mak.
Maaf, kita lanjut ya. Tadi itu luas dindingnya kenapa 4xy? Dindingnya kan berbentuknya persegi panjang ceritanya tuh, ya. Kalau kita lihat dindingnya kan berbentuknya persegi panjang, ya. Alasnya x, tingginya y, berarti luasnya kan xy. Terus ada 4 dinding, ya, ada 4 dinding. Ya, jadinya 4 kali x kali 4xy gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang ini tinggal kita hitung. Dibagi x hilang, gini. Ya, tinggal kaliin. Berarti x kali 27, 27x dikurang x kali x kuadrat x pangkat 3 ya, per 4. Gitu. Atau per 4-nya boleh masing-masing ya. Jadi 27 per 4x dikurang 1/4 x pangkat 3. Gitu. Ya. Nah, tadi kita lanjut sini agar volumenya maksimum, berarti turunannya sama dengan 0. Nah, volume kan ini, turunin deh. 27 per 4x, 7 per 4. Nah, 1/4 x pangkat 3, 3-nya kali, jadi 3 per 4 x pangkat 2. Gitu. Udah, tinggal pindah ruas. 27 per 4, atau enggak, 27 per 4-nya pindah ya. Nah, 3 per 4 x kuadrat sama dengan min 27 per 4. 4-nya hilangin aja ya, karena sama-sama per 4 kan. Kita bagi min 3 tuh. Berarti x kuadrat min 27 per min 3. Ya, atau x kuadrat adalah 9. Nah, kebetulan volume luas alasnya ya. Luas alasnya kan x kuadrat tuh. Langsung aja jadinya 9. Jadi jawabannya C. Gitu. Pertanyaan. Pertanyaan, ada yang kurang jelas? Min 3 per 4 x dari mana turunan? 1/4 x pangkat 3 apa? Pangkat 3-nya ke depan kan? 3 kali 1/4 ya min 3 per 4. Apa lagi? Yazid, mau nanya apa? Soal pembahasan ini ada di buku problem set nggak ya kakak? Maaf kakak nggak hafal nih kalau yang di problem set. Di buku adanya apa aja kakak maaf nggak hafal. Ada soal yang kadang kakak ngambil di buku ini kayaknya kakak ngambil di buku, tapi entah yang nomor berapa kakak lupa. Bisa jadi kakak ngambil dari buku lama, modul lama atau modul baru. Itu jadi kakak kebetulan nggak hafal yang di modul atau problem set ada atau enggak dilihat aja. Kalau mau maksimum atau minimum, ya betul turunannya sama dengan 0. Bukan 4 kali Y, tapi 4XY ya, Putri. X kuadrat tambah 4XY. Nah, ini kakak ini lagi nih. Untuk alasnya, ya alasnya bentuknya kan persegi X. Nah, berarti luas alasnya adalah X kali X, X kuadrat. Terus yang dindingnya, ini dindingnya, itu ada 4 biji nih. Nah, alasnya X, tingginya Y. Berarti luas dindingnya apa? X kali Y, ya kan? Tinggal kali 4. Dari ada 4 buah. 4 ini dikali 4 gitu. Oh, ada di modul halaman 49 bab 18 dari Siti Aulia. Terima kasih sudah menjawab. Kakak nggak apa. Oke, ada lagi. Yo, oh, tadi ada yang ini, ya soal terapan. Yang ini mau dilihat, yang mau SS. Udah.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada cara singkatnya. Ada cara singkat untuk beberapa soal, tapi ya nggak semuanya. Ya, kalau umumnya sih seperti yang tadi awalnya. Ya. Tapi ini ada beberapa cara singkat. Pertama, kalau ada persegi panjang yang ada di dalam lingkaran, ya persegi panjang yang di dalam lingkaran, biasanya yang dicari itu ini. Ya, persegi panjangnya itu kita ubah menjadi apa namanya tuh? Persegi. Ya. Nah, persegi panjang luas maksimumnya itu saat dia bentuknya persegi. Oke, berarti di sini diagonalnya menjadi 2R. Ya. Nah, di sini luas maksimum persegi panjang itu akan menjadi persegi. Nah, berarti luasnya setengah diagonal kuadrat. Ya, atau persegi bisa juga kita bikin jadi belah ketupat. Luasnya setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Ya, berarti setengah kali 2R kali 2R. Jadinya 2R itu. Nah, terus kalau persegi panjang yang ada di dalam segitiga, nah begini, segitiganya juga segitiga siku-siku gini ya. Nah, luas persegi panjangnya gimana? Nah, cara mudah luas persegi panjang ini juga lebih gampang. Luas maksimum itu panjangnya tinggal setengah A, lebarnya tinggal setengah B. Nah, berarti luasnya seperempat AB alias seperempat AB bisa juga kita sebut ini sama aja setengah luas segitiga. Gitu. Ya, luas segitiga kan apa? Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Ya enggak? Nah, ini seperempat. Seperempat itu berarti ini dikali setengah lagi. Ya, jadinya seperempat AB. Setengah luas segitiga. Gitu. Gitu ya. Oke, boleh. Ntar habis nih ya. Oke, terus kalau persegi panjang yang ada di dalam parabola, nah ini parabola nih ya, gitu. Nah, kalau di antara parabola sama garis gitu, nah ini ada hafalannya. Oke, di mana luas persegi panjangnya, luas maksimum dari persegi panjang, nah itu ada, tinggal luas parabola dibagi akar 3 sebenarnya. Udah. Nah, gitu. Nah, luas parabolanya gimana? D akar D per 6A kuadrat. Terus tinggal dibagi akar 3. Nah, terus volume maksimum atau luas permukaan minimum kotak yang cara tadi ya. Tapi ini tentu kotaknya alasnya persegi. Kalau kotak tanpa tutup, nah, tingginya itu menjadi setengah X. Ya, berarti, nah terus kalau kotak dengan tutup, tingginya itu menjadi X juga. Oke, berarti itu ini ya, ini setengah X, ini X juga. Berarti dari yang tanpa tutup, luasnya itu akan menjadi 3X kuadrat. Cobain aja kamu yang tadi. Ya, di mana X kuadrat tambah 4XY kan? Berarti X kuadrat tambah 4X kali setengah X. Jadi X kuadrat tambah 2X kuadrat, 3X kuadrat itu luasnya. Kalau volumenya jadi setengah X pangkat 3. Kalau dengan di persegi nih, jadi kubus ya. Berarti luasnya luas kubus 6X kuadrat. Volumenya volume kubus X pangkat 3. Gitu. Terus kalau volume maksimum atau luas permukaan minimum dari tabung. Kalau tabung tanpa tutup gitu ya. Nah, di sini tinggi kalau tanpa tutup ya, itu tingginya sama dengan jari-jari begitu. Nah, kalau dengan tutup ya, kalau dengan tutup tingginya menjadi sama dengan diameter atau 2 kali jari-jari gitu. Yang biar maksimum volumenya atau minimum luasnya. Gitu. Jadi soal tadi bisa kita kerjakan pakai yang ini. Nah, tadi cara singkatnya mau lihat semua ya. Nah, nih. Ini silakan.
yang cara singkatnya. Udah. Yang kedua, nih. Nih, silakan. Yang ketiga, ini. Silakan. Yang keempat, ini. Yang kelima, ini. Ya, jadi kamu kalau ketemu soal yang seperti ini, bisa langsung aja nih. Ya, langsung aja. Jadi nggak usah nurunin dulu, nyari fungsi-fungsi dulu, nurunin dulu, nggak usah. Itu bisa langsung seperti ini. Gitu. Nah, soal yang tadi bisa diselesaikan dengan cara yang ini ya tadi, bisa. Nah, yang ini, ya. Mana? Ini ya, bisa. Nah, sebentar kakak, stop share dulu ya kakak. Pindah ke halaman baru. Sebentar untuk yang ini. Mana ini ya? Duplicate. Oke, kita lihat lagi yang ini. Sebelumnya kan kita ngerjainnya seperti ini ya, pakai rumus turunan. Nah, kalau yang tadi gampang. Ya, yang kita pakai cara cepatnya bisa nih. Ya, nah, kita lihat alasnya sama. Tadi kan ya alasnya bentuknya persegi. Berarti ini X, ini X. Di sini berapa tadi? Setengah X. Tuh. Nah, di situ diketahui apa? Diketahui luasnya. Tadi akalannya 3X kuadrat. Nah, itu sama dengan 27. Ya, tinggal bagi 3, berarti X kuadratnya adalah, soalnya X-nya 3. Ya, karena ini ukuran panjang, X-nya ya pasti positif. Nah, yang ditanya luas alasnya. Luas alasnya apa? Udah, X kuadrat itu 9. Selesai, cepat kan? Gitu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan nggak? Kenapa setengah X? Ya, ini ya udah hasil hitungan sih sebenarnya. Ya, ini hitungan sih. Yang tadi kan udah dicepetin. Ya, hasil hitungan seperti ini tadi. Oke, kalau ini ya kenapa setengah X tadi ya? Udah, berarti luas apa? Luasnya adalah X tambah 4XY. Gitu ya, tingginya tadi ceritanya ini kan Y, gitu kan? Nah, dipindah-pindahin, berarti Y-nya kan L dikurang X kuadrat dibagi X. Gitu ya, dipindah-pindahin nih. Nah, terus volume apa? Volume X kuadrat kali Y kan? Berarti X kuadrat kali L kurang kuadrat bagi 4X. Gitu. Nah, dicoret. Berarti volumenya X kali L ya dikurang X pangkat 3 per 4. Ya, atau ini L kali X kakak bikinnya deh ya, per 4. Udah, berarti turunannya apa? Seperempat L gitu ya, atau L per 4 gitu, dikurang apa? 3 per 4 X pangkat 2 sama dengan 0. Berarti L per 4 sama dengan 3 per 4 X pangkat 2. Coret. Ya, berarti di sini X pangkat 2-nya adalah sepertiga L. Gitu. Nah, di situ kan, apa nih? Nah, X pangkat 2-nya kan sepertiga A. Atau bikin L-nya adalah 3X pangkat 2. Gitu. Nah, terus tadi kan L itu X kuadrat tambah 4XY. Gitu ya. L-nya 3X kuadrat. Itu sama dengan X kuadrat tambah 4XY. Pindah X kuadrat, kurangin deh. 2X kuadrat sama dengan 4XY.
satu kan, 4-nya kemari, jadi Y-nya setengah X, atau 2/4 X ya, atau setengah X. Gitu. Oke. Nah, dari sini. Tuh. Nah, luas setengah X dari mana? Kalau kamu mau nanyanya dari mana, sebenarnya dari hafalan. Ya, ini kan kakak cuma iniin, kalau kamu udah hafal yang ini, langsung nih. Luasnya 3x², volumenya setengah X pangkat 3. Langsung. Gitu. Ya, langsung. Jadi nggak usah nyari-nyari dulu. Berarti luasnya langsung 3x², sama dengan 27. Cari deh. Gitu. Nah, ini cara ya. Nah, ini cara langsungnya, ini yang pertanyaan. Kenapa Y-nya jadinya setengah X ya, seperti itu tadi. Oke, ada lagi? PPT bisa di-share, bisa mungkin oleh kakaknya ntar. Nah, ada lagi? Oke, oh ya, rangkuman kita hari ini. Nah, jadi yang pertama kita bahas tadi apa? Pertama, nilai maksimum minimum ya. Naik turun ya. Naik saat turunannya positif, turun saat turunannya negatif. Terus stasioner. Stasioner itu titik ekstrimnya, gampangnya maksimum atau minimum, atau belok. Ya, syaratnya turunan pertama sama dengan 0. Ya, terus titik belok itu tentang kecekungan, itu turunan kedua sama dengan 0. Ada dua jenis. Yang horizontal yaitu turunan pertamanya sama dengan 0, satu lagi yang diantara dua stasioner. Nah, ini contoh C-nya tadi ya, contoh soalnya. Terus aplikasi turunan. Ini nilai ada di interval A sampai B. Nah, gimana? Nah, pertama, ini langkahnya ya, turunin fungsinya sama dengan 0, cari X-nya gitu ya. Lihat yang ada di interval A sampai B. Cari FA, FB, sama FXI-nya tadi. Udah maksimum minimumnya bisa dilihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Gitu. Nah, ini tadi contohnya ya. Turunan pertama sama dengan X-nya kan min 3 sama 1. Tapi di sini intervalnya maunya min 4 sampai min 1. Berarti 3 doang, satunya nggak masuk. Ya, berarti cari F min 3, F min 4, sama F min 1 ini. Nah, masing-masing. Yang paling besar itu maksimum, minimum. Ya udah gitu. Oke, pertanyaan? Ini rangkuman untuk hari ini ya. Ini soal terapan tadi. Yang mau SS tadi silakan. Tentukan fungsi yang dioptimumkan. Kalau ada satu variabel, langsung turunin sama dengan 0. Tapi kalau ada dua variabel, nah, buat persamaan dulu yang menghubungkan kedua variabelnya. Substitusi deh. Biasanya dibikin jadi Y sama dengan berapa, X sampai berapa. Substitusi. Itu jadi satu variabel doang, baru turunin sama dengan 0. Itu. Oke. Kita cukupkan mungkin sampai sini ya pertemuan kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, nah, kakak akhirkan sampai sini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.